Halo teman-teman tanam duit semua, selamat sore, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin. Sore hari ini, hari Minggu, sekarang tanggal 2 Juli 2020, 2 Agustus 2020. Gak kerasa kita working from home, lama-lama disebut sebagai working at home ya, karena makin permanen ya Fer ya. Nah ini kita hari ini ketemu langsung sama Ferry. Jadi kita putusin untuk nggak pakai Zoom ya, jadi kita langsung aja rekaman on the spot ya, ketemu di tempat saya. Nah kita udah 2 minggu nggak muncul, nah hari ini kita muncul dan mudah-mudahan ulasan kita kali ini tetap konsisten dengan apa yang pernah kita sampaikan. Yang terjadi terakhir-terakhir, banyak negara udah ngumumin resesi ya Fer. Amerika Singapura udah resesi, Singapura, Jerman ya, Hong Kong, mana lagi ya, Indonesia kita belum ngumumin, mungkin sebentar lagi kita juga akan ngumumin juga ya. Nah Amerika minus 32,9% ya, Singapura minus 40%, 1,2 ya. Terus juga Jerman juga lumayan dalam, Korea Selatan, Euro juga ya. Prancis juga secara Eurozone juga udah mengumumkan pasti ya, resesi. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, harga emas lagi naik banget nih Fer. ya. Kalau emas itu memang selalu mengikuti satu acuan dari emas adalah how easy the Fed is, berapa gampang the Fed menciptakan uang ya. Ya. Sebab kembali lagi emas pada dasarnya adalah the other side of the money ya. Dulu zaman gold standard kan bank sentral kalau mau nyetak duit itu harus di backup dengan emas ya. Walaupun akhirnya setelah Bretton Woods nggak dipakai lagi gitu loh ya, fiat money. Nah kalau emas memang pertama adalah sebagai safe haven ya kan, karena daya belinya tetap intact ya, berbeda sama uang kalau kena inflasi kan terus daya belinya itu satu. Dan yang kedua selalu mengikuti kembali lagi jumlah uang beredar. Ketiga tentu terkait dengan masalah tragedi corona ini ya, krisis ya. Jadi orang merasa wah kalau ada apa-apa kan emas masih bisa jadi bumper karena daya belinya tidak turun. Nah, kita lihat memang udah creeping up kalau nggak salah ke $2.000 per troy ounce ya. Nah, saya kira emas masih bisa bertahan sampai kuartal pertama tahun depan di level 2000-an ya, bisa. Ada banyak yang prediksi 2.200, 2.300 ya, the next jump ya. Tapi kita nggak usah optimistik lah, kita coba ngambil moderate skenario aja lah. Ini the Fed dari statement yang terakhir itu dia bilang ini gara-gara ada second wave ya di Amerika ya. Jadi tone-nya adalah bahwa mereka tetap keep liquidity in the market. Makanya jadi tetap kita lihat Dow Jones juga udah sempat ya mau tembus ke bawah 26.000, balik lagi 26.400 ya. Karena juga memang in line with expectation. Pertama adalah soal resesinya, kontraksinya yang 32,9% itu memang udah diantisipasi oleh pasar. Bahkan pasar antisipasinya 37%, 40%. Jadi sebetulnya better than expectation ya. Jadi market nggak shocking market lah ya kalau better. Kecuali kalau di bawah expectation baru market kena gitu loh. Semua market is driven by expectation. Di atas expectation atau di bawah expectation gitu ya. Nah, jadi memang stay firm. Yang kedua, memang the Fed ini tersandra dengan pasar modal. Jadi nggak bisa the Fed nggak bisa lain selain mengikuti tadi ya kemauan pasar modal gitu. Sebab jangan sampai krisis corona ini menjadi financial crisis ya kan, makanya the Fed juga beli bonds, bukan cuma government bonds tapi juga corporate bonds ya, bahkan junk bonds juga katanya juga melalui ETF ya, exchange traded funds ya. Jadi artinya memang the Fed all out menjaga jangan sampai krisis corona ini menjadi krisis finansial seperti tahun 2008, itu bahaya ya. Nah makanya Wall Street ini tetap stay firm ya. Nasdaq bahkan masih tetap di 10.500. Nasdaq positif loh kan? Gila, malah positif kan? Iya. The one and only kan? Iya, dia the one and only. Karena apa? Karena memang ya Nasdaq saham-saham teknologi ya. Ada segala Microsoft, Google, Amazon segala macam ada di situ. Saham Apple, Apple itu udah 1.800 triliun. Iya, itu luar biasa. Valuasinya. Kayaknya setengah tahun yang lalu baru 1.000 triliun. Iya, memang luar biasa, dan kita lihat juga memang Apple is everywhere. Iya kan, handphone sejuta umat lah ya, atau laptop sejuta umat.
Nah, kalau melihat ke sana, memang data-data yang dirilis semua resesi itu udah diantisipasi dari awal, dari bulan Maret begitu mereka melakukan lockdown, pasti ini bakal resesi. Iya. Karena shutdown semua, bos. Ya kan, toko-toko tutup, perusahaan tutup, buruh libur dan segala macam, work from home, pasti gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah memang resesi itu in line with expectation, above the expectation, atau below the expectation? Ini in line. Makanya nggak shocking the market gitu loh. Nah, kalau kembali ke pasar modal kita juga lihat bagaimana IHSG ini stay firm juga ya kemarin ya, sampai ke 5.140 berapa 9 ya. Ditutup 5.149. Padahal udah banyak juga pemain yang takut karena kita lihat dolar tergelincir, Indo rupiah tergelincir ya. 14.800 walaupun akhirnya balik lagi 14.500. Juli udah minus 2% something kita. Persis. Melemahnya. Terus udah gitu juga banyak media juga memberitakan yang hal-hal yang tidak baik ya, artinya wah ini kita bakal resesi, padahal ya market sudah tahu ya. Dan yang ketiga kita lihat asing net sell terus. Ya, asing net sell terus tuh, malah yang menguat adalah bond market kita. Ya kan, harga bond tuh luar biasa loh. Dari atas 7,4% sekarang 8,3 sempat 8,3 ya. Sekarang cuma 6,7%. 10 year, bayangin itu berapa banyak gainnya dari fixed income ya. 1,6 bagi 8,3. Waduh, gila, lebih outperform stock market mungkin tuh fixed income ya. Nah, terus selebihnya yang 5 year juga 6,1 atau 6,2 lah. Tapi trennya memang down. Nah, sekarang kita lihat di pasar modal, pasar saham kita lihat asing net sell, tapi kok bond market kita malah makin kuat ya. Jangan-jangan terjadi swift ya, atau shift dari saham ke obligasi itu bisa terjadi ya kan, karena aman ya. Ya kan. Dan yang lebih cantik lagi sebetulnya adalah bahwa ramalan-ramalan prediksi-prediksi bahwa kita akan severe contraction ya kan, kontraksi yang sangat dalam, ternyata juga dibilang dicuekin juga sama market. Tapi karena saya juga paling, kalau umpamanya kita cuma kontraksi 5% itu peanuts, bos. Dibandingkan dengan Singapura yang 41,2%. Yang kedua, ada good news juga ya kan. Good newsnya adalah kembali lagi Cina ini ternyata nggak resesi loh. Nggak resesi ya? Karena kita lihat lagi ya, indeks-indeksnya ya, PMI-nya dan segala macam itu udah kembali normal. Gitu loh ya, padahal itu kan the second biggest country in the world ya, China plays a role ya. Nah, jadi ini berita bagus gitu loh ya, berita buruknya ya US gitu kan. Dan yang ketiga juga berita bagus di kita ya. Kita lihat aja lah secara kasat mata ya, selain begitu PSBB dilonggarkan, ini udah macet lagi. Kemarin begitu Bali dibuka aja 40.000 lokal loh. 40.000 ya? Oh ya kan ada di beritanya ya. Langsung menyerbu Bali ya, seolah-olah nggak ada corona lah gitu ya orang kita ya. Nah, ini membuktikan bahwa ekonomi sekarang rolling down the street lagi gitu kan, yang diharapkan bahwa bahkan ada beberapa ekonom, saya setuju juga dengan Faisal Basri yang mengatakan kita nggak parah gitu. Memang resesi tapi kita nggak parah. Jadi jujur juga ya dalam posisi itu. Ya kan. Biasanya kan ekonom itu selalu mengkritik pemerintah gitu, tapi dia objektif di situ. Nah, yang ketiga juga kita lihat juga bagaimana pemerintah all out ya kan, membail out ekonomi kita ya, dari masalah sektor perbankan ya kan, dia suntik semua bank ya kan, UMKM ya, dia suntik semua UMKM, bantuan langsung tunai ya, dia suntik semua. Memang itu sama, nggak ada yang lain. Orang mau bilang this is a big shit whatsoever, banyak kan yang suka kritik pemerintah bilang wah utang lagi utang. Kalau nggak utang dari mana? Gitu loh. This is not, jangan ngomongin utang dulu zaman sekarang dalam kondisi kayak begini. Even jangankan negara, ya kan, tukang ojek aja juga utang di warung. Yang ya penting kan? bisa bayar lagi. Yang penting bisa bayar lagi gitu loh. Nggak ada income gitu loh, apalagi negara gitu loh. Nah, based on this picture, maka ada alasan kenapa indeks itu kuat di atas 5.000 ya, bahkan hampir 5.150 kemarin ditutup. Dan saya prediksi tetap seperti tadi Pak Hanif bilang, apakah sesuai dengan prediksi kita konsisten ya kan? Tetap konsisten. Jadi saya masih yakin ya kan, indeksnya akhir tahun bisa ke 6.000. Akan gede orang ya, aku bisa salah ya, tapi at least kalau ngelihat polanya dan memang setelah itu kita lihat ekonomi udah recovering lagi, pemerintah all out dan serius ya, bahkan pada tataran mikro diusahakan efisiensi ya, terutama BUMN ya, bagaimana di tangan Erick Thohir ya. Nah, jadi memang outcomes-nya saya lihat ini bukan tidak mungkin gitu loh ya, bahwa semester kedua ini positif, walaupun at the end of the day 2020 katakanlah nggak besar-besar 0% lah, flat lah ya gitu ya.
Tapi itu harapan untuk menjadi 6% di tahun 2021 yang dikatakan oleh BI itu bukan tidak mungkin karena adanya pent-up demand, konsumsi yang tertunda. Loh, itu bakal jor-joran tuh ya hotel, apalagi kalau vaksin ditemukan ya selesai. Dan bukan tidak mungkin vaksin itu bakal muncul tahun ini gitu. Iya. Makanya saya sering katakan cash is stress gitu ya, sampah cash itu sekarang. Salah kalau dibilang cash is king. Itu saatnya cash you earn nothing dengan cash. Bahkan dolar 0,5% ya. Either you pilih fixed income atau kalau saya ya pilih saham IDX 30 gitu loh ya. Tadi Pokoknya blue chips saja ya. pokoknya blue chips lah ya, jangan main, jangan saya tidak rekomen, saya ini pemain saham juga kan lama di market, semua orang tahu siapa saya dulu di market ya kan, pemain individual stock. Dan saya tidak akan main saham kalau saham itu tidak bisa saya drive. Ngapain gitu orang lain atau market yang drive, you don't know. Saya akan memilih saham yang mana saya bisa pengaruhin harganya, kalau enggak gitu loh. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa aja terjadi secara random, company yang you pilih ternyata kena gaplok dari corona, kan bisa ya. Jadi lebih baik main diversifikasi ya. Dan untuk itu ya saya rekomendasi teman-teman main IDX 30 ya, atau saham atau reksadana saham yang lain juga nggak apa-apa, tapi intinya tidak main individual stock karena individual sangat risky. You never know lah, 2 bulan 3 bulan ke belakang apa dia masih punya likuiditas atau terjadi solvabilitas ya kan, sampai akhirnya collapse, kita nggak pernah tahu, sangat risiko. Ini kan diversifikasi 30 saham seperti IDX 30 gitu. Nah, jadi saya tetap bullish in the sense bahwa bahkan banyak yang tanya di WA group ya kan, yang sering saya broadcast gitu kan, saya akan hold. At least saya mungkin hold, kalau ngomong 6 bulan ke depan fine lah, katakanlah 6.000, tapi what next? Saya akan hold. Karena momentumnya itu baru tahun depan pertumbuhan lebih tinggi gitu loh ya. Jadi my holding period, my horizon ya mungkin at least 1 year. Iya. Ya kan ya. Dan 1 year from now saya masih yakin kalau memang sesuai trennya dengan prediksi saya ya kan, dan seperti yang beredar di ekonomi sekarang juga ya, angka-angkanya yang muncul gitu, lantas saya masukin ke dalam satu map ya kan, bukan tidak mungkin 6.500 setahun from now, indeks ya yang 5.100 kan. Ya, mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman ya adalah bahwa timing the market itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi artinya kita memanfaatkan momentum di capital market itu, momentum itu sulit untuk dicarinya kecuali pada saat lagi krisis, pada saat marketnya lagi ketakutan, terus overshooting, artinya orang terlalu panik sehingga saham-saham dinilai sudah undervalued. Nah, pada saat itu timing the market itu momentum yang bagus banget ya. Dan sekarang kita masih ada di ranah ya, atau di teritori timing the market timing. Jadi masih ada potensi pertumbuhannya dengan yang tadi hal-hal yang dijelaskan oleh Ferry ya. Misalnya likuiditasnya banjir banget ya. Di seluruh dunia hampir semua bank sentral di seluruh dunia tuh pumping money. Jadi market banjir dengan likuiditas, dengan uang harus nyari tempat investasi. Exactly. Ya, nah kemana dia perginya? Ya pasar keuangan dan juga pasar komoditi. Pasar keuangan ya saham, obligasi, juga mungkin forex ya. Mungkin kalau forex lebih volatile banget ya, karena itu sangat sensitif terhadap berita-berita suatu negara ya, Fer. Betul. Tapi kalau komoditi, nah komoditi kenapa emas bisa naik ya? Pertama emasnya supply-nya relatif masih terbatas dibandingkan sekarang dengan demand-nya. Kemudian komoditi yang lain juga lagi kena hit juga, kayak minyak gitu ya. Jadi pilihan di komoditi jadi agak sempit gitu loh. Ya, jadi emas, itulah yang menyebabkan emas juga akhir-akhir ini naik ya. Apalagi orang mungkin menilai bahwa memegang emas lebih bagus dibandingkan dengan memegang US dollar, karena US dollar ya yieldnya yang 10 tahun cuma 0,5%. Iya. Ya. Sama aja sama juga bohong. Iya, mendingan megang emas, ada barangnya. Ya, one day kalau diperluin ya dia bisa lebih tinggi daripada kupon atau yield dari obligasi. Kira-kira gitu ya. Ya. Emas masih aman ya. Kalau menurut saya emas itu baru mengalami suatu cash in, bukan ya cash macam take profit loh, tapi saya lebih suka cash in ya istilahnya ya. Dan dia juga nggak seperti pasar modal ya, kalau cash itu langsung bak gitu enggak loh. Gitu loh, emas kita lihat trennya terus lambat tuh. Jadi dia nggak shocking dulu gitu ya.
Nah, saya kira baru tahun 2022 ya, pada saat bisnis cycle tuh ya kan dari trough udah mulai lagi hiking dan udah ada tanda-tanda inflasi ya kan, The Fed ngencengin suku bunga dan di situ baru terjadi koreksi. Seperti waktu 2008. Inflasi juga udah mulai naik. Hiking tapi sampai tahun 2022 saya rasa masih aman megang emas bagi mereka yang takut bermain instrumen lain ya, misalnya saham, I don't know mau saham ya kan gitu kan, obligasi I have no slightest notion ya kan, ya emas paling gampang lah gitu. Ya, dan juga kan ada deliverynya kalau emas, ya kan ya kita bisa pegang fisiknya juga, ya kan, jadi nggak usah worry sih gitu. Nah itu kalau ngomong emas, tapi juga ada berita bagus soal komoditas. Ini kita lihat juga ternyata laba perusahaan-perusahaan agro nanjak ya. Iya ya, luar biasa ya di kita ya. Nah ini juga bakal sentimen positif nih hari Senin. Ya kan bakal gila nih besok nih. Ya besok. Itu apa kalau di kelapa sawit ya? Di kelapa sawit. Nah, karena dia bisa dipakai buat bahan baku BBM ya di sini. Ya di sini dipakai oleh Pertamina, makanya diborong oleh Pertamina itu untuk fuel dengan high octane ya. Dengan oktan yang tinggi ya. Jadi makanya wah kayak L-Ship, Astra Lestari segala macam itu cobaan berat. Jadi nggak perlu diekspor ke Eropa. Nggak perlu, kita yang pakai sendiri. Nah jadi basically secara mikro kita udah lihat tadi ya, komoditas ini kan juga driver daripada market juga ya, saham-saham agro ya. Dan di samping itu secara makro perbankan juga kita lihat nggak terpuruk ya, malah tahun 2008 parah ada kasus Century ya, kita nggak ada di sini. Ya kan Mas Kari, jadi nggak ada reason untuk takut gitu loh. Kalau menurut saya, saya masih yakin banget ya, saya bisa salah tentunya ya, saya bukan dukun gitu lah. Tapi based on the figures and numbers, saya masih yakin banget ke 6.000 aja cepet ini gitu, terjadi akselerasinya nanti mungkin di bulan September ya. Baru kelihatan angka-angka ekonomi ya, high frequency data gitu loh yang menyatakan oh ekonomi is coming back gitu loh. Ya itu bisa cepat sekali gitu loh. Karena apa? Karena dibandingkan negara-negara lain, Indonesia ini termasuk the best untuk corona. Yang mati cuma 5.000 orang bos, sampai so far ya. Kalau tahun nanjak paling 6.000, 7.000 lah ya. Beda lah sama di Amerika itu udah 150.000 kan, ya kan, dengan 4 juta penduduk yang terpapar gitu. Kita baru 100.000 kan. Nah lantas Latin Amerika, Brasil, Meksiko itu parah bos. Sampai kepala negara juga. Waduh, sampai kepala negaranya gitu. Di Asia ini memang paling salah satunya Indonesia lah. Vietnam nomor 1 ya. Nggak, hampir cuma 2 orang yang mati kalau nggak salah Vietnam. Thailand, ya Cina udah balik ya kan semuanya. Asia ini sangat promising. Nah dan saya lihat juga akan terjadi, bukan tidak mungkin karena dilihat the bright spot cuma Asia termasuk Indonesia, bukan tidak mungkin capital inflow. Dan ramalan saya dengan capital inflow tadi, itu dolar bisa jatuh lagi ke 13.500 over time. Artinya menguat ya? Menguat rupiah kita, gitu loh ya. Nah di sini memang ada pisau bermata dua kalau emas. Kalau dolarnya, ya kan kalau dolarnya turun, menguat ya, emasnya bisa turun. Iya, kalau rupiah menguat. Kecuali kalau harga emasnya dalam US dollarnya naik, lebih besar dibandingkan dengan penguatan rupiah. Iya, gitu loh. Jadi ada risiko di situ yang harus kita kasih tahu juga. Itu kan currency risk. Nah, tapi kalau melihat secara makro ke depannya, ya kan pasar modal kita pakai obligasi, apakah itu pasar uang, apakah itu pasar saham, saya sangat bullish, gitu. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, cash is stress. Saya cuma megang cash secukup saya golf. Iya, exactly. Karena idle kan kita taruh di ATM ya, kalau di tabungan idle nggak ada, modal masih masuk ke idle. Paling nggak masukin reksadana pasar uang. Atau angkanya reksadana pasar uang tidak bisa idle gitu kan? Kapan aja nggak paling less volatile. Iya, nah dibandingkan dengan taruh di tabungan, bunganya 0,6% per tahun, ini bisa 10 kali lipatnya. Bisa, nah kan gila kan, ya kan kalau beda cuma 1 kali 2 kali nggak jadi sampai 10 kali lipat ya, you must be stupid ya kan kalau taruh tetap di bank. Ya. Nah jadi based on the latest figures and numbers secara global maupun secara lokal domestik, minggu inilah terutama ya, kita nggak ngomongin sampai tahun depan ya, minggu ini nih yang akan terjadi nih yang Anda tonton videonya, saya masih bullish ya, seharusnya indeks bisa tembus 5.200. Oke, Bar. Ya. Wah, bagus banget ini ulasan kita kali ini. Udah 2 minggu kita nggak nongol ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau dilihat dari wajah-wajah kita, wajah-wajah bullish ya. Jadi kalau ditanam duit itu ada reksadana, ada juga kita punya produk emas, satu lagi ada surat berharga negara. Sayangnya kita belum ada penerbitan yang baru ya. Mungkin kalau nggak salah bulan September, tinggal ditunggu aja. Itu produk investasi kita. Baiklah teman-teman semua, demikian ulasan Ferry bersama saya ya, Hanif.
dari Tanam Duit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.